Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hari ini Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 sudah memasuki 116 hari sejak ditemukannya mayat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Amel Subang. Polisi terus menggali keterangan termasuk dari saksi kunci untuk mendapat petunjuk sehingga yakin penyidik Polda Jabar dalam menentukan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Informasi terakhir dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini adanya fakta baru mengenai bekas luka di tubuh Muhammad Ramdhanu alias Danu yang identik dengan yang ada di kuku Amel. Seperti diketahui polisi melakukan pemeriksaan berturut-turut terhadap Danu oleh penyidik Polda Jabar pada 6 hingga tanggal 7 Desember tahun 2021, diketahui 100 pertanyaan penyidik Polda Jabar menanyakan kepada Danu sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dari beberapa informasi yang dihimpun memang saat ini menjadi detik-detik terakhir kasus pembunuh ibu dan anak di Subang segera terbongkar dan kepolisian pun sudah mengantongi tersangka dan kini sedang melengkapi data-data sehingga polisi lebih yakin lagi untuk menentukan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Mengulas pemeriksaan Danu memang menjadi topik menarik karena dari awal Danu keterangannya saat bersaksi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang berubah-ubah dan beberapa di antaranya menjadi kontroversi seperti mengenai adanya oknum Banpol yang menyuruh masuk ke TKP dan membersihkan bak mandi. Kemudian soal puntung rokok yang sudah diteliti secara forensik yang ternyata ada DNA Danu dalam puntung rokok tersebut. Kepada publik memang belum terbuka mengenai puntung rokok itu apakah memang ada pada saat malam kejadian kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef Subang, meyakini puntung rokok itu ada saat terjadi pembunuh ibu dan anak di Subang karena Yosef tidak melihatnya pada malam tanggal 17 Agustus tahun 2021 sebelum berangkat nginap di rumah istri mudanya Mimin. Namun kuasa hukum Danu Ahmad Taufan mengatakan bahwa puntung rokok itu tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Pasalnya puntung rokok Danu itu ada pada tanggal 15 Agustus tahun 2021, tanggal 16 Agustus tahun 2021 itu pun di luar, kemudian pasca pembunuhan yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Namun kemudian muncul lagi hal yang baru mengenai luka yang ada di tubuh Danu, luka tersebut identik dengan yang ada di kuku Amel korban pembunuh ibu dan anak di Subang. Saat itu polisi memeriksa luka Danu, namun kuasa hukum Ahmad Taufan menyatakan masalah luka di kaki karena kulit Danu agak sensitif, kalau garuk-garuk sedikit bisa luka, makanya banyak bekas luka. Ahmad Taufan juga mengklarifikasi bahwa pemeriksaan kesehatan terhadap Danu itu bukan tes kebohongan tetapi tes kesehatan dan kejiwaan yang dilakukan di RS Sartika Asih. Sebelumnya oleh ahli forensik dari Mabes Polri Dr. Sumi Hastri melakukan autopsi ulang terhadap korban pembunuh ibu dan anak di Subang yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam autopsi itu ahli forensik Dr. Sumi Hastri dalam autopsi pada jasad korban sampai diulang 2 kali untuk menyempurnakan autopsi ini. Dari hasil autopsi pertama yang dilakukan Dr. Sumi Hastri, bahwa korban Amel sebelum dibunuh, melakukan perlawanan kepada pelaku sehingga terjadi kontak fisik antara pelaku dan korban. Kita cari petunjuk lain di tubuh jenazah. Dari seluruh kasus pembunuhan, tubuh manusia itu menyimpan petunjuk yang luar biasa. Petunjuk emas, ungkap Dr. Hastri. Pada autopsi kedua, ahli forensik Dr. Sumi Hastri menemukan petunjuk emas berupa DNA pelaku di kuku Amalia. Menurut Dr. Sumi Hastri bahwa DNA dan luka pada tubuh tidak akan berbohong. Saya akan mengumpulkan ilmiahnya aja. Buktinya akan muncul dari forensik, jejak di TKP tidak akan bohong dan ini tidak bisa dipalsukan, kata Dr. Sumi Hastri. Dr. Sumi Hastri mengatakan dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini pihak polisi sangat berhati-hati dalam mengungkapkannya. Selain menyebut pelaku akan ditangkap, Dr. Sumi Hastri juga mengatakan bahwa pelaku dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini masih ada di sekitar tempat kejadian perkara TKP. Perencanaan oleh si pelaku pembunuh sangat bagus, kata Dr. Sumi Hastri. Analisa luka Danu. Dosen Anjas Asmara dalam kanal YouTube Anjas di Thailand, dari analisisnya, menyebutkan sepandai-pandainya menyembunyikan jejak kejahatan tetap akan meninggalkan bekas yang tertinggal. Anjas dalam analisisnya menyebutkan, bukan tidak mungkin keterlibatan Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ikut andil di dalamnya. Hanya saja di sini perannya sebagai apa, itu pihak kepolisian yang menyebutkannya, tutur Anjas dalam kanal YouTube miliknya.
Sementara Danu, kembali dibuat heran oleh polisi. Pasalnya oknum Banpol yang mengetahui persis tragedi pembunuh ibu dan anak di Subang, belum disentuh. Padahal menurutnya, ciri-ciri fisik sosok oknum Banpol itu disebutkan secara detail. Kok kenapa tidak disentuh, ungkap Danu usai pemeriksaan pada Senin 6-7 Desember tahun 2021 lalu. Konon dalam hal ini Danu berusaha mengalihkan perhatian agar polisi melakukan pengungkapan lain saksi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Menurut Denny Darko itu adalah sesuatu yang bisa disebut lazim. Namun bukti yang telah dikantongi polisi berdasarkan hasil forensik, DNA dan CCTV serta bukti lainnya, tidak akan terpengaruh. Polisi akan terus memaratonkan pemeriksaan. Apalagi terhadap saksi kunci yang dicurigai, kata Denny Darko. Dalam analisis Anjas di Thailand melalui kanal YouTube miliknya, menuturkan, disadari atau tidak polisi sudah merasakan sejak awal adanya usaha orang-orang sangat dekat membantu mengeksekusi korban. Sehingga nyawa Tuti dan Amel melayang dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, tutur Anjas. Bukan hal yang mustahil, pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah mengarah pada seseorang. Dan siapakah sebenarnya seseorang itu? Kita tunggu hasil akhir penyidik Polda Jabar yang sebentar lagi akan segera menentukan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak berita dari kami, nantikan berita-berita kami selanjutnya.